Dan sekarang kita sudah di 20 negara karena dia mengerti banget pemainnya siapa dan ceritanya apa. Walaupun horor tapi cerita dramanya juga kuat, dalam, dan punya isu yang penting untuk diangkat gitu loh. Waktu aku dengar nama Christine Hakim will be involved, dah langsung. Untungnya dia menonton film sebelumnya, dia cuma nanya siapa yang direct saya mau, kata dia. Oh, setelah itu udah. Nomor telepon punya dong. Halo Kayak Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Oke, hari ini kita cek energinya dulu. Movie. Kalau mau nonton bareng. Oke, terima kasih hari ini sudah membawa semangatnya, sudah bisa datang ke sini di acara Kapan Lagi Show. Nah, hari ini saya Farid, izinkan saya untuk membawa acara hari ini. Spesial hari ini kita kedatangan cast film Sukma. Siap, kita panggil satu-satu ya. Yang pertama, kita panggil Kimberly Ryder. Kimberly. Hello, thank you. Kimberly sendiri ya? Rame-rame? Tidak, rame-rame. Mau dipanggil? Boleh dong. Ayo kita panggil bareng. Next, ada Fedi Nuril. Seru, Fedi Nuril? Yes. Kalian berdua aja atau ada lagi? Satu lagi. Ada satu lagi. Mari kita panggil bersama. Baimo. Hai juga baik. Siapa fansnya Baimo? Wah. Fansnya Kimberly. Yeay. Fedi Nuril. Oke, langsung aja kita ke panggung bersama. Saya di mana? Silakan, bebas. Oke. Nah, jadi ini kita sama teman-teman Movievers. Ini adalah komunitas filmnya Kapalagi.com. Oke. Yes, gimana nih teman-teman Movievers? Excited buat ngobrol-ngobrol bareng? Excited banget. Kita tes sekali lagi ya. Movie. Kalau mau nonton bareng. Rame banget nih itu. Oke. Nah, so happy dengan semangatnya. Terima kasih juga buat Baim, buat Kimberly, buat Fedi udah mampir ke sini. Kita mungkin ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan bareng boleh ya? Boleh. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke filmnya, kira-kira apa kabarnya nih? Mungkin dari siapa dulu? Dari Siapa aja? ladies first dulu. Oke. Kimberly, what's new? What's new? Tadi ditanyain apa kabar, baru selesai batuk. Iya, lagi musim kayaknya lagi banyak yang pada lagi sakit ya. Ya ampun, sakit-sakit aja, se-fresh dan secantik ini ya nggak sih teman-teman Movievers? Masya Allah. Oke, kalau Fedi gimana? How's life? What's happening? What's happening? Saya minggu lalu habis medical check up tahunan. Oke, hasilnya gimana? Alhamdulillah jantung saya aman. Tekanan Gimana? darah aman? Di mana? Di Cinere. Asam urat aman? Aman semuanya aman. Semua aman? Wah, boleh tepuk tangan dulu. Nah, kalau Baimong gimana? Baik, alhamdulillah. Bener. Baru check up juga. Makanya nanya. Umur segini gitu ya. Umur 40 ke atas sudah harus Hasilnya apa saya ya? check up. Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, tapi yang lain? Aman. Aman. Oke. Deg-degan nggak buat film keduanya berarti ya? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke film. So, ini adalah film horor pertamanya Fedi, Ya. right? Sulit nggak sih Baim Wong meyakinkan kamu untuk main film Sukma? Kalau Kimberly gimana? Pas ditawarin film ini juga ada cerita seru nggak? Kalau aku sih merasa nggak sulit ya Baim. Sulit. Sulit. Nggak, karena aku udah suka ceritanya. Oke.
walaupun horor tapi cerita dramanya juga kuat, dalam, dan punya isu yang penting untuk diangkat gitu. Gitu. Dan sebenarnya menantang buat aku karena aku orangnya bukan penakut ya. Memang seumur hidup nggak pernah ngalamin hal mistis. Jadi justru untuk berakting dalam sebuah setting yang mistis itu buat aku menantang. Gitu. Dibanding Baim ngebujuk. Seingatku sih nggak susah ngebujuk. Susah. Gimana nih beda-beda? Oke, Kimberly. Kalau dari aku sebenarnya sinopsis awal sama yang akhirnya Beda. sekarang storyline-nya beda banget. Beda kan. banget. Tapi initially itu waktu aku denger nama Christine Hakim will be involved, dah langsung. Udah, ikut udah, that's it. That's all I need. Oke. Kalau Baim gimana? Meyakinkan mereka berdua. Tadi katanya sulit. Boleh mungkin di-share ceritanya ke Movieverse? Sebenarnya sih yang agak kaget Ibu Christine ya ketika dia mau. Karena itu sekedar nawarin ada satu peran. Untungnya dia menonton film sebelumnya, dia cuma nanya siapa yang direct saya mau, kata dia. Setelah itu udah, habis itu menawarkan mereka semua lumayan agak ini, cuman Fedi alot. Karena dia lebih ke cerita, dia cerita yang akhirnya kita jelaskan ini dan akhirnya udah. Bener, soalnya katanya ceritanya ini belum pernah diangkat, bener ya? Belum. I see. Ini apakah ada pengalaman yang kamu pernah dengar dari kisah nyata atau apa sampai kamu pengen angkat ini, Pak? Sebenarnya saya tuh nggak kepikiran juga untuk buat film horor karena saya salah satu orang yang kurang percaya dan nggak terlalu suka dengan penampakan yang saya bilang belief saya untuk mempercayai adanya itu kan penampakannya agak terlalu dilebihkan ya kalau misalkan ini dengan apa dengan ini hitam semua yang kadang saya itu kurang percaya dan susah untuk saya believe penonton ketika saya nggak percaya. Nah makanya saya tuh untuk horor sebenarnya enggak sih, tapi yang ini tiba-tiba ada satu yang kita bisa bilang cermin ya. Ada sesuatu yang itu cermin dan bukannya penampakan. Yang akhirnya ceritanya berkembang, Ibu Christine masuk, dikembangin lagi. Itu setelah Ibu Christine masuk 70% saya ubah semuanya. Iya. Akhirnya mereka semua masuk ya menyesuaikan dengan karakter mereka. Jadi kalau saya bilang ini cerita yang memang karena pemainnya harus bagus semua. Teman-teman Movieverse sudah nonton trailernya belum? Udah ya. Cermin bener. Cermin. Soal cermin di sini. Nah, oke, balik lagi soal Mas Fedi nih. Kenapa sih selama ini nggak pernah ambil film horor? Ini adalah kenapa mau di film ini? Karena ceritanya. Ceritanya. Jadi sebenarnya tawaran film horor itu ada aja dan aku selalu baca dulu, tapi memang belum ketemu yang ceritanya aku suka gitu. Karena aku kan milih bukan hanya selera pribadi, tapi memang ada isu yang bagus nih kalau kita angkat gitu supaya menjadi obrolan di penonton nanti setelah selesai nonton kan pada suka tuh selesai nonton diskusi ini gimana menurut lo. Nah dan ini isunya ini nggak akan bisa dihindari oleh siapapun sih, semua akan mengalami itu. Jadi selain seru ceritanya dalam, tapi ya juga akan bisa bikin penonton habis nonton tuh nggak mau diskusi ngaca gitu. ya. Nggak mau ngaca. Dan justru ngaca. Oh jadi ngaca. Dan lebih melihat dan bertanya ke diri sendiri daripada ngurusin orang lain. Oh, oke. Menarik. Nah, lu namanya juga pernah bilang di press release film ini. Kalau cerita film ini tuh belum pernah ada sebelumnya. Nah, emang apa aja sih yang bikin film horor saat ini, yang sekarang, Sukma, itu beda sama film horor lainnya? Mungkin buat bertiga, dari perspektif. Dari siapa dulu? Dari Baim dulu, Boleh. boleh. Jadi sebenarnya nyari cerita film horor itu sudah sangat sulit ya, karena terlalu banyak film horor di Indonesia. Sulit sekali sampai kita juga gimana ya cerita apa ya, karena hampir setiap minggu itu ada 3, bayangin aja 2 setiap minggu. Berarti sebulan tuh bisa 10 film horor.
Jadi sangat sulit ya, dan ketika Luna bilang seperti itu betul, ini bukan cerita horor yang seperti biasanya ya. Dia itu harus punya apa kita bilangnya, kelihatan ini film ringan tapi sebenarnya harus agak berpikir juga. Ada makna di balik. Dan itu, maknanya ya. juga sangat besar, apalagi buat wanita ya, karena ini soal kecantikan, soal keabadian. Dan ini power acting ini ada di pemain-pemainnya, yaitu ada Luna, ada Ibu Christine, ada mereka semua yang bisa mengeluarkan emosi, yang makanya ini harus orang-orang hebat sih saya bilang. Akhirnya pilihlah mereka semua. Boleh tepuk tangannya, teman-teman support. Oke, mungkin kalau Kimberly, menurut kamu gimana? Selain dari segi pemainnya yang keren-keren banget, menurut aku storyline-nya juga tidak kalah keren. Karena jadi biasanya tuh kalau aku dikirimin sebuah skrip tuh kayaknya lama banget, bisa semingguan gitu, paling cepat tuh semingguan aku bacanya. Ini tuh nggak sampai 48 jam sih, nggak sampai 2 hari udah habis. Udah kayak, wah ini seru banget, harus dihabisin. I see. Kalau Fedi gimana? Kalau film horor itu utamanya kan mengandalkan setan atau hantu atau monster ya. Benar. Untuk bikin filmnya serem, menegangkan. Tapi kalau Sukma itu horornya itu bikin kita merefleksi diri sendiri, apakah saya sudah kelewat batas. Apanya nih kelewat batas? Jadi begitu nonton, apa gue kayak dia ya? Oke. Gitu sih. Ya seperti cermin itu gitu. Akhirnya kita berbalik melihat ke diri sendiri. I see. Wah, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, selanjutnya dari segi karakter, apa yang bikin karakter kalian yang kalian perankan ini menantang? Ada nggak sih tantangan tersendiri main film horor, terutama buat Fedi? Di sini istri cuma satu. Nah, biasanya dua. Kurang menantang ya biasanya. Oh yang kedua. Kamu kemana aja dicariin juga. Nanti Bu Monik ikut casting ya. Boleh kita Nanti coba. kalau ada open Boleh ya. casting ya. Itu satu ya. Nggak itu bercanda tadi ya. Jadi yang paling menantang itu di sini Baim memberi kesempatan aku memerankan karakter yang mengidap skizofrenia. Itu kan sebuah gangguan kejiwaan ya, dimana memang ada sesuatu yang salah dalam otaknya, cara bekerjanya sehingga paling umumnya itu mereka melihat halusinasi. Oke. Dan mereka meyakini kalau mereka memang melihat gitu, ini ada orang di situ, tapi yang lain nggak lihat. Dan mereka yakin memang ada, jadi bukan bohong ya. Benar. Kan mungkin ada yang nipu, di situ ada pocong tuh. Bisa jadi dia bohong supaya orang perhatiannya ke dia, tapi ini dia benar-benar melihat ada itu. Gitu. Nah itu menjadi penyebab hubungan Hendra, karakter yang aku peranin, sama Arini lu namanya itu, retak sehingga akhirnya mereka berpisah. Terus Luna memulai hubungan baru, membangun keluarga baru dengan Pram yang diperankan Oka Antara. Nah di saat Hendra merasa kondisinya udah lebih baik, dia menginginkan Arini kembali. Tapi di saat mereka bertemu lagi, justru cermin yang ada di rumah Arini itu seperti memunculkan misteri, dan untuk Hendra yang mengidap skizofrenia tadi, itu membingungkan antara ini memang real Yeah. atau ini hanya di Halusinasi. halusinasinya dia aja gitu. Jadi antara memainkan acting yang kebingungan, tapi juga berbahaya karena memang orang yang mengidap skizofrenia nggak ketebak sama sekali ya perilakunya seperti apa. Bisa membahayakan untuk orang sekelilingnya, sehingga membuat Arini itu ragu, apakah saya bisa percaya lagi sama kamu, apakah saya aman sama kamu. Tapi memang kejadian misterius ini juga membahayakan. Gitu. Karena ada anaknya juga. Karena ada anaknya juga, udah punya anak juga satu yang lebih memilih untuk ikut dengan Arini dan Pram. Kalau Kimberly gimana? Ada tantangan nggak di peran kamu? Kalau aku sebenarnya gimana tadi penjelasannya? Hati-hati spoiler. Kita kayak takut spoiler gitu. Jadi
aku berperan sebagai Tias. Tias ini basically dia adalah teman barunya Arini. Arini kan baru pindah kota nih, pindah ke satu rumah dan dia ketemu dengan semua misteri ini dan akhirnya dia ketemu dengan Tias dan Tias membantu Ya. dan Salah kasih satu info orang lah membantu ya. Iya, tapi ya bisa Semua dibilang, misteri agak dipecahin sama dia. ya, Iya. jadi, Ada di dia. Karena dia dihidup di keluarga yang lama yang tinggal di rumah itu. Jadi udah lumayan tahu ya. Iya. jadi ya gitu. Yain aja deh, takut salah ngomong. Oke, tepuk tangan lagi boleh teman-teman Movieverse. Kalau Baim gimana? Ada tantangan sendiri nggak? Mungkin kalau Baim lebih ke ngedirect juga ya. Iya. Alhamdulillahnya sih sebenarnya dari awal semua bilang, apalagi Ibu Christine ya, gimana, tegang atau enggak? Malah saya nggak ada rasa tegang sama sekali dari awal kita mulai, karena ketika skenario itu jadi sudah terbayang filmnya seperti apa. Mau yang main siapapun sudah terbayang. Jadi kita tinggal mendirect yang akhirnya semua itu lancar, nggak ada gimana-gimana. Mendirect mereka seperti, wah kita, jadi kalau kita masak gitu ya, masakan udah hebat, bumbunya itu ditambah sama mereka, bumbu yang ini enak banget, yang ini bagus, ngerti nggak? Jadi masakan itu sangat lezat sekali. Iya. Itu kayak kepiting Alaska. Waduh, gitu ya. ini mereka semua punya sesuatu yang kita menikmati di monitor itu, orang-orang hebat ini. Makanya saya lumayan agak appreciate buat mereka untuk ada di film ini sih. Wah, boleh tepuk tangan ya teman-teman Movieverse. Oke, ini mungkin tadi mungkin lebih tenang ya di film kedua. Tapi ada nggak sih pelajaran dari film pertama yang akhirnya bikin film Sukma ini bakal jadi lebih baik lagi? Lebih ke bolongnya cerita. Oke. Ketika cerita kita ada bolong, ternyata penonton itu dari 100% yang bolong itu yang kita bilang, aduh nggak ada obat nih ya, aman lagi nih. Mereka membicarakan bolong itu. Nah di sini apalagi yang kita bilang plot hole ya, itu kita nggak boleh ada, sedangkan ini lebih jauh 100 kali ngejelimet daripada film pertama. Jadi untuk komunikasi sama setiap pemain itu di setiap scene. Oke. Bro, kalau ini gimana? Ngerti nggak ya penonton? Ini gini, wah itu di setiap scene. Karena pengen kita dalam satu film ini, orang Indonesia ya, kita bangga dengan film-filmnya kita, film horor kita, film drama, dan sekarang ada film horor yang beda sekali menurut saya. Mereka bangga lah untuk bilang Sukma itu film Indonesia. Nah itu dia. Pengen banget karena hasilnya tuh harus sebagus itu, CGI-nya. Karena musuh ini sebenarnya adalah CGI. Saya udah nanya CGI-nya bisa atau enggak, karena musuh CGI adalah cermin. Paling susah katanya. Bisa atau enggak, saya bilang. Karena kalau bisa gue akan buat, kalau enggak mau. Karena maunya CGI sekelas di luar. Nggak bisa saya yang cuma gitu-gitu aja. Yang akhirnya dia bilang bisa, akhirnya kita buat. Wah, pasti Iya. keren banget ya CGI. Wah, mudah-mudahan ya. insya Allah. Boleh tepuk tangan ya teman-teman Movieverse. Udah gak sabar ya pengen nonton ya. Oke, nah Baim sendiri lebih explore di film keduanya ini. Ada nggak sih teknik CGI atau teknik-teknik baru yang dilakukan, dan apa yang bikin Fedi dan Kimberly kagum juga di film keduanya ya sama Mbak ini? Ini kalau boleh Pertanyaan- ngomong nih, kita belum nonton nih. kita belum berdua, nonton ya? kita berdua yang belum nonton. Yang lain kayaknya udah pada nonton. Entah. Dia belum. Waktu susah. I see. Waktu susah. Oke. Jadi pertanyaannya lebih ke? Ada teknik baru nggak? Tadi kan sempat ngobrolin CGI atau mungkin teknik-teknik film baru untuk film Sukma ini. Iya, jadi kalau diperhatiin, ini kan di depan kita kan orang-orang hebat semua. Ada di belakang kita itu yang namanya kru. Kru itu di bidang masing-masing. Ada departemen art, ada CGI juga, ada DOP. Kenapa saya pilih yang nomor 1, 2, 3 semua? Karena supaya dia mengajarkan saya. Jadi di produksi ini nggak hanya pemainnya, tapi krunya itu hebat-hebat semua. Yang tadi teknis yang belum saya tahu, saya cuma mau seperti ini, gimana caranya dia yang kasih tahu saya teknisnya. Jadi saya di-develop sama dia untuk teknisnya, akhirnya kita bisa belajar sembari kita membuat. Oke. Iya. Oke. Kalau Kimberly sama Fedi, ada nggak yang bikin kagum dari
film ini atau dari Mas Baim juga di film Sukma ini? Sama sih paling kayak yang tadi. Sebenarnya aku dengernya dari orang lain malah. Emangnya bener Baimon bikin film terus semua krunya tuh kayak yang the best in bidang mereka gitu. Hah, gimana? Gue juga baru dengar. Ya kayaknya sih begitu ya. Itu yang kayaknya bikin aku excited untuk nonton juga. I see. Ya. Kalau Fedi gimana? Jadi saya tuh dulu kalau ngelihat kontennya Baim yang suka ngeprank, itu memang nggak selera saya ya. Oke. Karena kayak gila iseng banget ya bikin konten game begini. Tapi tetap banyak yang suka kan. Nah, kameramen kita itu namanya Pak Ipung dan saya cukup sering syuting sama dia. Sampai dia cerita, Set, Baim tuh ternyata kalau film oke loh. Hah, masa sih? Bukannya dia sukanya ngeprank-ngeprank gitu? Ya, beda banget. Kalau ngomongin film, mengejutkan lah seleranya dia, idealismenya dia. Bener-bener nggak nyangka. Oh, oke gitu. Dan dia pas lihat Lembayung segala macem, wah ini bener nih kayaknya nih. Dan sebelum syuting Sukma, kita sempat syuting satu film juga, Bila Sok Ibu Tiada kan. Iya. Di situ mulai ngobrol dan, oh iya kok untuk film beda banget lah, idealismenya terasa gitu kan. Dan sampai akhirnya syuting bareng, hari pertama aku syuting inget banget. Udah mulai make up, udah ganti baju, nyamperin, Im, ini adegannya gimana? Belum tahu gue gimana. Gue harus ke set dulu sama Di, nanti baru gue kasih tahu. Ini gimana? Serius ya? Ya udah jadi aku pergi lagi kan. Dan bener ternyata dia ke set, dia lihat skrip, dia ngelamun, dia lihat kanan kiri terus oke, gue udah dapet. Yuk sini pemain gitu. Nanti lo A, B, C, D itu kayak oke banget, nggak nyangka ya. Untuk film bener-bener dia punya selera, dia punya idealisme. Jadi that's why ya kita semua mau bekerja sama. Oke lah ya, walaupun on the spot ya. Walaupun on the spot, tapi memang ada beberapa sutradara style seperti itu. Ada yang udah sangat prepare, ada yang memang dia lebih suka yang spontan, karena itu biasanya lebih organik gitu ya, atau lebih ngeflow dibanding udah direncanain, nggak boleh sedikit pun ada improvisasi, gitu. Semuanya punya kelebihan yang kurang masing-masing, tapi memang stylenya beda-beda dan Baim tipe yang on the spot. Gitu. On the spot semua, iya. 1 jam 2 jam, pasti saya kalau di set 1 jam 2 jam, blocking, dan pasti ada dialog yang saya ubah semuanya. Salah satu yang kaget dia, ini kan diubah semua kata dia, set. Karena saya udah bilang ketika reading jangan dihafalin, karena pasti ada berubah, pasti sesuai apa yang saya rasain di setnya. Ternyata di balik suka bercandanya Baim, ternyata ada passion film yang luar biasa ya. Kita tepuk tangannya lagi dong buat kita. Makasih loh. Oke, aku juga pengen ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau join sama komunitas pencinta film bisa langsung scan barcode di bawah ini. Ini adalah komunitas Movieverse, komunitas pencinta film yang kapanlagi.com. Movie. Kalau mau nonton bareng, join Wow. Suka banget deh sama teman-teman Movieverse ini. Oke, kita lanjut buat ngobrol lagi. Nah, ada nggak momen saat syuting yang membuat kalian melihat sesuatu dari sudut pandang baru? Sudut pandang baru itu maksudnya apa? Kayak misal ini ceritanya dari segi cerita atau proses syutingnya, ternyata ada seperti yang tadi ada gaya directing yang on the spot, ya ada sudut pandang baru nggak sih tentang film ini atau tentang ceritanya? Kalau saya pasti persepsi saya banyak banget ya, banyak banget. Kalau saya kan as a director ya, dari awal memulai dari scratch sampai jadi. Terlalu banyak kalau saya, karena saya orangnya juga perfeksionis banget, gimana caranya skenario itu hebat banget. Jadi kalau misalkan penglihatan baru atau perspektif baru, dulunya saya di film Lembayung itu bisa 105 scene, 110, dan itu bisa durasi 4 jam, 3 jam. Sekarang saya hanya perlu 80.
untuk ada seperti itu. Jadi kan seperti itu kan perspektif yang kita bilang pengalaman ya dari kita sebelumnya dan sekarang. Terlalu banyak cara mendirect juga, perspektif mereka semua untuk mendirect kan beda-beda. Mereka punya ego sendiri, mereka punya penilaian sendiri mengenai acting. Untungnya saya aktor juga. Saya tidak memaksakan diri saya untuk diterima sama dia, kebalikan. Saya harus menyesuaikan dia supaya dia itu merasa nyaman di lokasi. Lebih ke psikologis kok itu. Jadi perspektif banyak sekali sih. Supaya mereka itu seneng aja di lokasi, kayak main, kayak ini, tapi bagus. Gitu. Kalau Kimberly gimana? Kalau aku kayaknya dari feel-nya aja sih, dari kayaknya pertama kali aku di direct sama seseorang yang sebelumnya emang pemain juga. Jadi emang the whole feel dan cara seorang director mengerti pemainnya itu beda aja sih. Ya. Oke. Jadi seperti apa? Kalau aku ini berdasarkan yang aku dapat dari cerita filmnya ya. Kayaknya kan menua itu salah satu takdir manusia yang berat diterima ya. Semuanya kayaknya takut suatu saat akan menua dan segala macam. Tapi dari film ini aku tahu atau aku dapat bahwa menua itu nggak akan bisa dihindari. Cuma yang membuat menua itu tidak berat adalah kita memiliki pasangan untuk menua bersama. Pada dasarnya yang membuat itu berat mungkin kesepian ya. Tapi selama ada pasangan yang bisa menua bersama itu akan lebih ringan untuk dilewati. Baik laki-laki atau perempuan. Itu yang aku lihat. Karena ada adegan-adegan yang sebenarnya niatnya baik tuh mungkin horor ya, serem. Tapi aku ngeliatnya kayak, mesra banget gitu. I see. Berarti ada kayak twist or something di balik itu. Banyak. Tapi kayaknya kalau yang nonton agak creepy nggak sih? Iya mungkin waktu itu aku lihatnya belum dikasih scoring, belum ada editing. Cuma kok kayak entah kenapa itu yang aku dapat. Kita semua kalau ditanya mungkin nggak mau menua ya, tapi itu kan nggak bisa dihindari. Tapi apa sih yang kita bisa lakukan supaya itu nggak berat gitu? Ya ada teman atau pasangan yang kita menua bareng gitu. Oke. Nah, buat boleh nggak sih di-share ke teman-teman Movieverse atau teman-teman yang ada di rumah behind the scene yang paling capek itu pas adegan apa sih? Buat mereka ya. Iya. Ada nggak? Mungkin diulang-ulang. Ada. Jadi Gimana? kan. Tapi kalau spoiler mungkin. Nggak spoiler. Okay. Jadi gini, film itu kan dibagi 3 babak ya. Babak 1, babak 2, babak 3. Babak 3 menuju klimaks itu kita tuh udah take. Udah ada lokasinya, kita udah take. Lalu ada satu tempat lokasi yang kita tuh harus pindah. Kita nggak bisa lagi syuting di situ. Kita harus pindah. Akhirnya kita cari lokasi lain. Dan waktu itu udah ketemu, dikasih lihat ke Baim, dan Baim juga share ke kami kan. Oke, ini besok itu jadi syuting di sini nih, karena kita harus pindah. Dan waktu aku ke situ, menurutku tempat itu keren banget, horor banget. Keren banget. Terus bilang, Im, sebenarnya semua adegan yang kita udah shoot kemarin sih harusnya di sini ya. Terus Baim nengok, oh lo mau syuting ulang? Ya kan pemain banyak nih. Oh lo mau syuting ulang, Fet? Ya gue nyesel dia ngomong kayak gitu. Gimana ya? Tapi lokasinya keren banget. Dan kalau ditanya hati, badan udah capek sih, karena udah akhir-akhir ya. Tapi lokasinya keren banget. Memang jadinya harus syuting ulang. Yang kita udah syuting babak ketiga itu. Tapi ini hati nggak bisa bohong nih, harus di sini sih tempatnya gitu. Akhirnya ya tentu harus koordinasi sama tim artistik segala macam. Siap nggak kalau semua syuting ulang di sini gitu. Nah waktu itu lagi ada Luna aja deh kayaknya. Luna aja. Ibu udah pulang. Ibu Jakarta. Ibu menuju airport. Oh wow, oke. Karena bagiannya udah selesai. Iya. Ibu menuju airport, pulang ke Jakarta gitu. Nah, Luna tuh juga sambil main handphone kan. Lun, by the way,
kita akan syuting ulang bagian terakhir. Ah, masa sih? Nggak fokus kan ini? Iya, karena di tempatnya lebih keren gitu. Iya. Mbak Imi nyuruh ya, gitu. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin kayaknya itu kan. Sampai akhirnya Mbak Im jelasin banget ke Luna. Semua akan syuting ulang di sini. Dan jadi yang Fedi ngomong, ya tadi dia juga setuju. Dia aktor pertama yang setuju untuk syuting ulang. Bawa nama dia dulu. Karena lagi nggak konsen. Lagi nggak konsen. Jadi kita syuting ulang semua kemarin. Iya. Terus ditelepon lah. Jadi gimana ibu? Ibu ya nggak mungkin balik lagi ke Jogja hari itu. Tapi tentu harus balik lagi untuk syuting ulang. Alhamdulillah. Ibu mau ya, karena semua begitu lihat lokasinya, iya sih ini keren banget. Iya. Baim gimana ceritanya bisa dapat lokasi ini? Jadi gini, cerita lengkapnya ya, ini pelajaran juga buat semuanya sih, menyenangkan lah pelajaran. Jadi gini, itu adalah final battle sebenarnya. Final battle yang sudah syuting mereka lah semuanya. Kita itu tinggal 2 shot. 2 shot itu paling cuma 15 menit. Paling lama 20 menit, 15 menit lah. 2 shot itu bentar banget. Hujan gede, kita nunggu bareng-bareng ngobrol. Udah sejam gak kelar-kelar. Tiba-tiba, nah ini yang gak disangka-sangka. Ada sekitar 6-7 orang datang. Dia pemilik lahan. Dia bawa pengacara. Dia masuk ke tempat kita, dia bilang, bubar. Ini, nggak ada izin, bubar. Hah? Kita, ada apa ini ya? Kita tinggal 2 shot lagi, bubar katanya. Dan dia sudah pakai kamera. Oh no. Aduh, mulai nih. Tapi kita udah santai ngobrol lagi. Im itu apa? Tiba-tiba datanglah. Im ada ini, iya gue lihat kenapa. Im bisa nggak boleh? Dia mancing lah ya, mancing untuk, iya ini karena kita pasti udah izin, nggak mungkin. Karena minggu kemarin ada yang syuting di sini, dan itu teman saya juga boleh, sampai terakhir. Kok ini begini, saya bilang. Akhirnya dia nangkat tinggi tapi pakai video, saya bilang, aduh ini bahaya juga nih, saya bilang. Besok-besok kita rame lagi nih. Waduh, nggak deh, kita diam, akhirnya udah saya balik lagi. Abis itu ada 1 orang setelah 30 menit nggak kelar, dia bilang, bubarin. Iya, kita bubarin ya. Akhirnya kita bubar. Nah, itu kita nggak tahu lokasi di mana, dan semua di mana. Akhirnya malamnya jam 7, jam 8 saya meeting, dilihatlah 1 lokasi yang kita datengin. Ada ini. Nah, itu bagus banget. Dan habis itu dengan cerita yang tadi, nyambung, ibu ditelepon, Bu mau lagi nggak syuting? Dia mau. Semuanya mau, yang akhirnya film ini jadi. Bayangin, kalau film ini jadi dan bagus, itu adalah tangan Allah. Jadi buat saya, kalau nggak ada hujan, saya nggak mungkin pindah. Kalau nggak ada orang itu yang marah-marah sama saya, Paling di situ lagi. pasti saya di situ. 15 menit dia nggak ada aja, saya udah selesai. Jadi buat saya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan bilang itu adalah musibah. Itu adalah berlian kita, makanya kita terus sabar. Ada apa ya? Ini kenapa? Karena kita nggak salah. Dengan adanya itu kita, tapi ini cerita, saya bilang cerita yang sampai sekarang apa ya? Kalau insya Allah ya mudah-mudahan ini bagus. Cerita itu akan ada terus. Karena kita semua di sana pas waktu kejadian dan melihat orang-orang itu marah untuk ngusir kita. Ternyata itu disuruh Allah untuk ngusir kita, ngerti nggak? Jangan marah, itu caranya dia aja. Seru banget. Pelajaran juga di sini ya ternyata. Seru banget. Kalau Kimberly gimana? Ada ini nggak? Kalau aku nunggu di GPS kamar terberat? hotel aja nunggu. Kim, jadinya besok ya syutingnya. Loh kenapa nggak hari ini? Iya ini lagi ada drama nih on set nih. Oke ya udah. Itu aja ya. Nah sebenarnya waktu pindah lokasi agak nyesel juga sih. Karena memang dilihat mata bagus, tapi ternyata udaranya sedikit, Ya. udaranya tipis. Itu tinggi banget. Enggak, justru ke bawah kita. Oh, Itu oh pada pakai masker ya? Ya. udaranya tipis dan debu halus yang nggak kelihatan, yang misalnya kita mau ngorek hidung atau kuping tuh jempol hitam karena Iya, itu debu betul. halus yang kita nggak sadar masuk ke itu kan. Nah itu begitu, oke kita pindah lokasi syuting, kita mau mulai syuting, ya sekitar sejam
Misal juga gue minta pindah ke sini. Tapi enggak, keren. Karena ya bagaimanapun ini film ya. Iya. Kan penonton itu dari rumah ke bioskop tuh bela-belain. Iya. Meluangkan waktu, meluangkan uangnya, kita harus kasih yang terbaik. Ini lokasinya keren banget. Bagus, bagus. Dedikasinya ya teman-teman Movieverse patut diacungi jempol. Iya loh. Luar biasa. Pelajaran banyak. Nanti udah siap nonton? Siap. Oke, kalau gitu itu tadi sesi pertama. Masih ada sesi-sesi berikutnya, so stay tune terus. Oke, selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, hari ini ada yang beda karena langsung dari cast-nya sendiri mau manggil teman-teman dari Movieverse. Oke. Cashnya tuh. Siap? Siap. Silakan. Movie. Movie. Kalau mau nonton bareng, Bel. Oke, nah sekarang kita ada di segmen siapa cepat dia dapat. Seperti biasa, di sini akan ada beberapa pertanyaan di mana teman-teman Movieverse harus jawab pertanyaan yang paling cepat. Tapi tunjuk tangan dulu, baru nanti teman-teman boleh milih siapa yang akan jawab. Karena nanti yang dipilih bisa dapat satu hadiah challenge bareng sama teman-teman cast dari film Sukma. Oke. Siap? Oke, pertanyaan Seperti pertama. 13. Kalian juga udah siap? Siap. Siap. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Apa nama PH dari film Sukma? Oke. Mas yang baju marun. Betul, betul. Boleh tepuk tangan. Kaki Kimberly. Bisa aja lu. Iya. Silakan dipilih. Modus sorry. nih, modus. Waduh. Oke. Coba dibacain. Selfie 3 kali bareng Mbak Ferdi sama Kimberly. Oke. Kimberly kan? Ini sama Kimberly aja kan? Di sini saya bertiga nih. mungkin sendiri dulu baru Ya. bertiga Ya. ya. Oke. Boleh ya. Silakan selfie. Nggak apa-apa. Menang banyak nih. Bareng? Ayo bertiga ya. Bertiga. Nanti jangan lupa yang paling Yuk. cepat, oke? Siap. Siap nggak semuanya? Oke, mantap. The best. Oke. Selamat ya. Ya. Thank you. Pertanyaan kedua. Penulis film Sukma pernah menulis series film Netflix. Apakah film tersebut? Mas yang baju putih. Gadis Kretek. Benar? Betul. Oke. Kaki Wah, ya Allah. Cepet ya. Kimberly lagi. Insta story pemenang dibajak Ferdi, Kimberly dan Kapain. Boleh. Dibajak. Bajak Insta story kamu. Hai, ini handphonenya Jonathan. Ini handphonenya Jonathan. Kita bajak. Instagramnya Jonathan. Ini Jonathannya nih. Ayo nonton film Sukma tayang tanggal 11. September di bioskop. Itu orangnya. Kamu juga nonton ya nanti ya. Awas kalau enggak ya. Semua tetangga, pacar, istri, siapa kayak semua diajak ya. punya istri. Wow. Oke, katanya. oke. Oke. Siap, sekarang untuk pertanyaan ketiga. Apa alasan Mas Fedi akhirnya mau main film horor? Oke, Bu Monika, jawab dulu. Silakan. Alasannya karena ceritanya. Ceritanya. Isi ceritanya itu yang dia mau akhirnya bergoyangkan imannya. Iya. Betul. Benar Mas Fedi? Benar, benar. Betul. Silakan Bu Monika. Bye Mo, Fedi. Tiga-tiganya. Silakan. Apa?
Apa tuh? Peluk. Aduh, Fedi. Itu kayaknya harus dibaca semuanya Baca deh. dulu semuanya Baca lengkap. dulu semuanya tuh. Fedi, Kimberly, atau Baim. Silakan. Sambil peluk ya. Dipeluk dulu. 1, 2, 3. Aduh. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih ya. Sekarang pertanyaan keempat. Apa tantangan Kimberly dalam memerankan karakter film Sukma? Nah, lu. Ayo. Nanya. Tantangan Kimberly apa? Tantangannya karena Kimberly ngeliat pemainnya the best semua, senior semua. Oh iya benar. Benar Kimberly? Benar, benar. Nyimak loh dia. Baik, silakan. Ingat lagi dia. Dia nyimak, hebat. Oke. Gombalin Fedi, Kimberly, baik tergantung cowok apa cewek. Oke, Kimberly. Gua lagi. Boleh di sini. Gombalin. Oh iya. Jadi siapa yang gombalin? Kamu gombalin Aku dia. yang gombalin. Tami. Kan bawa tangga. Nah, punya tangga. Silakan. Bagi dua loh, kan itu yang kasih tahu. Iya benar. Mas, punya tangga? Nggak ada ya? Tapi kalau nomor telepon punya dong. Boleh. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Oh, 1, 2, 3. Posenya mana? 1, 2, 3. Yes. Thank you so much. Thank you, Mas. Sama-sama. Makasih. Oke, siap untuk pertanyaan selanjutnya. Apa scene yang benar-benar bikin Fedi dan Kimberly capek? Ada nggak? Tuh. Oke, kakak Nah, yang itu tuh. Baju coklat. baju coklat. Benar. Benar. Betul. Silakan. Dapat video greeting dari Fedi, Kimberly, dan Baim. Ayo boleh. Greeting apa? Let's go. Nabila, Nabil. jangan semangat, tetap putus asa. Salah. Semangat, jadi sukses, hebat. Udah punya suami? Saya doain, kita doain suaminya hebat. Pokoknya sukses terus dan selalu semangat. Jangan. Amin. Pokoknya maju terus pantang mundur. Amin. Nabila. Nabila, congrats. Yes. Oke, kalau gitu itu dia sesi siapa cepat dia dapat. Terima kasih udah ikutan main. Terima kasih Iya, teman-teman Moviva. sama. Mau ngingetin juga buat teman-teman yang ada di rumah mau ikut join Moviverse bisa langsung scan barcode yang ada di bawah ini. Oke, masih ada sesi-sesi berikutnya, so tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Movie. Kalau mau nonton bareng. Oke, best. Oke, nah hari ini kita ada di Q&A bareng sama Movieverse. Nah, di sini teman-teman Movieverse kita akan tampung 2 pertanyaan. Jadi siap-siap dulu. Jadi sambil teman-teman siap-siap, aku akan bacain pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagramnya Kapan Lagi .com. Oke, yang pertama dari Ragu Smaga. Seerat apa sih hubungan antara cermin dan sukma seseorang dalam film Sukma ini? Apakah akan ada rahasia dan misteri di balik cermin tersebut? Mungkin boleh diceritakan. Seerat apa? Pasti sangat berinteraksi ya, sangat erat juga, dan semisteri apa memang kuncinya ada di cermin itu, tapi yang paling menarik itu apa yang dimunculkan dan apa cerita di balik cermin itu dan siapakah orang yang di balik cermin itu yang menyenangkan. Iya, yang
yang sekarangnya itu yang mereka semua itu yang apa bilangnya membongkar cerita misteri itu seru banget. I see. Oke. Kalau Kimberly sama Fedi? Kayaknya udah diomongin semua deh, takutnya Spoiler ya. bocor jadinya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Movieverse. Dari ceritanya, di balik karakternya juga bakal ada something di sana. Siap nonton ya? Oke. Pertanyaan kedua dari IM Abai 95. Apa sih hal terberat yang dialami saat di lokasi syuting atau saat memerankan film Sukma ini? Kayaknya iya sih. Ya, itu syuting Iya. ulang. Syuting ulang ya. Salah satu yang terberat. Situasi Dusty-nya Iya. itu kayaknya yang paling Yang tadi berat. oksigennya tipis banget. Iya, suhu. Jadi memang secara visual keren, tapi memang syutingnya berat di situ. Pengorbanannya banyak. Dan naik turun dari pintu masuk ke tempat syutingnya, ada tangga yang juga lumayan curam gitu. Dan kondisi ibu waktu itu lagi baru kena musibah, dia kena air panas di badan semuanya. Jadi itu mendidih, melepuhnya tuh benar-benar melepuh yang gelembung itu ya, tapi seluruh badan. Jadi Jatuhnya luka bakar sih. luka bakar, jadi tough banget ibu itu. Dan dia harus melakukan final battle ya, karena dilihatin waktu itu lukanya, kita aja kalau kena sundut itu sakit banget ya, suka nggak bisa tidur. Ini satu badan. Ini kenanya di lokasi syuting juga? Enggak, dia lagi diistirahat, di mana di hotel, lagi masak, jatuh panas banget itu, seru banget ya. Lumayan berat sih. Dan buat ibu katanya ini film ini adalah yang terberat buat dia. Karena kalau dia kan beda ya, spiritual, keaktoran, apa yang terjadi itu buat dia selalu kenapa punya karakter ini dipikirin semuanya ke kehidupannya. Sangat dibawa ya. Iya. I see. Iya. Oke. Menarik banget ya teman-teman. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, sekarang kita buka 2 pertanyaan. Nah, silahkan mungkin mau dipilih. Boleh, tuh. Iya, Mas. Mas. Oke. Dengan siapa dan Aku pertanyaan? tadi dari movie Bogor dan excited banget. Aku sih kalau ngelihat Baim ini film yang menurut saya gokil dan excited. Satu, keberanian Anda mengambil keputusan untuk bintang-bintang yang di Indonesia, mohon maaf ya, agak-agak mahal sedikit. Gokil seorang Luna Maya Anda bisa ambil. Terus satu lagi seorang Christine Hakim. Dan ini jujur aja sih, kalau aku sih UUD ya, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya cuan. Dan excited banget, tahun ini adalah tahunnya film-film horor. Dan Anda kok seorang Baim Wong berani nih munculin film horor di ratusan film-film horor saat ini. Terus apa yang menjadi excited film Anda menjadi salah satu unggulan dari film-film horor yang ada? Dan satu, mohon maaf, seberapa besar sih Anda kemampuan berani bayar Luna Maya dan Christine Hakim? Ini gokil banget loh, kalau nggak cuan, aduh gue bisa cuci gudang ya, itu satu. Menurut saya ya. Yang kedua, dan satu tantangan, Anda excited banget mengubah seorang Pedi Nuril. Mohon maaf, Pedi Nuril ini adalah ikonnya ibu-ibu dan perempuan-perempuan Indonesia. Film-filmnya terutama dengan poligaminya, kalau perempuan ditanya Pedi Nuril pasti gitu ya. Dan Anda mengubah sosok seorang Pedi Nuril menjadi seorang bintang film horor. Ini 2 tantangan terberat. Bagi saya, film ini saya harus nonton dan ajak orang banyak. Ini gokil banget ini film. Movieverse, wow. Oke. Yes. Ini masih pemain teater ya? Vokalnya tuh Bagus. bagus gitu dan luas. Jadi teater kan? Boleh. Terasa gitu. Mungkin yang pertama tadi Adi Bogor. ya Mas Hadi Bogor. Jadi gini, sebenarnya Ibu Christine ketika mau itu sudah ada sandingannya beberapa pemain. Jadi gini, ada yang kita bisa bilang, maaf ya, ada yang kita bisa bilang bintang dan juga aktor. Bintang itu adalah bintang, aktor itulah aktor. Kita bisa tahu ya, Lukman itu aktor, Ibu Christine aktor. Bintang itu adalah Luna,
ada dulu mungkin Aribo, dia bintang. Nah saya mau menjadikan ini, tadinya saya mau aktor-aktor, tapi sudah sering. Akhirnya saya cuman ketemu Luna di Senayan City, saya cuma satu bilang sama dia, Luna, gue ada film. Lo mau nggak? Kalau lo nggak boleh pakai makeup. Karena gue harus mendowngrade lo tuh cantik. Susah, karena ini orang biasa banget. Kalau lo mau, gue mungkin mau sama lo. Dan dia bilang mau. Dan dia bilang mau. Di situ saya sudah tahu keseriusan dia untuk menjadi tidak mau cantik aja. Saya harus ngebongkar itu dia dulu. Supaya dia ngelebur di film ini. Ketika itu barulah saya mengcombine. Dan akhirnya ketika poster itu jadi, salah satu nilai jual tersendiri. Orang penasaran bagaimana Luna Maya akan bermain sama Ibu Christine. Nah itu sebenarnya ada bicara kita mengenai cerita, marketing, segala semuanya. Dan di kepala saya juga setelah itu, siapa lagi ya? Akhirnya muncullah nama Fedi Nuril. Saya sangat penasaran. Dia main di film horor. Karena udah terlalu banyak berita yang memang disetarakan dia dengan ikonik banget dia. Dari ayat-ayat cinta. Akhirnya saya ya mau dia terima nggak apa-apa, emang udah biasa nggak mau. Tapi kalau misalnya mau, waduh, alhamdulillah banget. Itu sesuatu nilai positif di film saya. Orang seperti dia bisa percaya horor saya. Akhirnya saya coba. Lo mau gak? Apa ceritanya horor? Ya udah baca dulu, akhirnya ketemuan dia. Pas dia mau minta ketemuan itu sudah lampu hijau buat saya. Ingat Wani, ini kayaknya bisa nih. Akhirnya saya ketemuan ini. Dan memang kalau boleh saran saya jangan meng-hire mereka semua. Mahal. Semuanya mahal. Sebenarnya Baim ada tipu-tipunya dikit. Ini film apa ya, horor? Enggak, bukan horor. Ada benar. Ada goibnya nggak? Ada. Ya horor udah berarti. Enggak, gue kalau mau bilang horor segala macam ya udahlah, bilang aja itu horor. Selama ada goib bisa dibilang itu horor ya, kecuali nggak ada gitu kan, ada istilah thriller dan segala macam gitu. Makanya gaya-gayaan banget, bilang aja horor di awal gitu. Tapi Karena saya pasti baca kalau memang ditawarin, nggak langsung nolak. Saya pasti baca dulu gitu. Tapi emang gak gampang menyandingkan mereka semua yang akhirnya kita blunder di kita. Kenapa? Jangan mereka jadi hiasan doang di sana. Mereka harus tahu kenapa mereka di sana. Nah itulah tadi balik lagi ke kenapa pede banget untuk itu dan kenapa harus mereka. Ketika kita baca skenario harus mereka yang bermain karena susah banget. Dan membedakan apa film ini dengan horor yang lain, saya udah bilang tadi awal sangat sulit mencari cerita horor di Indonesia, sangat sulit. Saya sebelum ini dikasih 5 cerita yang penampakan saya bilang saya nggak mungkin buat ini, saya bilang karena saya nggak bisa. Film pertama saya adalah based on true story, saya mau. Karena kenapa saya membuat horor? Karena ada masyarakat kita suka horor, dia punya market sendiri. Buat mereka nonton di malam minggu adalah hiburan, horor. Itu yang treatment kita ternyata. Saya ke kampung segala, udah nonton horor apa? Mau horor apapun. Dia itu ada hiburan yang ngaget-ngagetin. Tapi saya harus mengcombine semuanya dengan idealis saya. Saya tidak mau film saya sama dengan cerita yang lain. Akhirnya keluarlah yang seperti ini, cermin. Tapi saya rombak semuanya 70% dengan idealisnya saya. Akhirnya ya, ini saya bilang nggak tahu ya, saya feeling akan insya Allah ya akan jadi omongan karena kita semua elemen ini saya jadiin satu di satu film, cerita yang saya bilang nggak makanya dia mau yang nggak sewajarnya pemain ini, tapi buat penonton Indonesia dibilang ringan tapi berat iya. Untungnya ada film sebelumnya yang lumayan buat saya itu mikir ya, dan penonton Indonesia sudah terlatih untuk menerima. Makanya saya mau orang Indonesia itu bangga ya dengan filmnya dia. Ya salah satu saya bilang mudah-mudahan ini Sukma ini benar-benar. Sukma ini sudah di 20 negara sekarang. Saya filmnya belum jadi, kita itu sudah Sukma itu bidding. Bidding itu apa? Bidding itu ada 3 perusahaan gede distributor luar
bidding itu udah gede-gedean. Dia mau jadi untuk mensuplai Sukma. Dan sekarang kita sudah di 20 negara karena dia mengerti banget pemainnya siapa dan ceritanya apa. Dan buat kita itu, gila, dia belum nonton loh filmnya, tapi dia mau ngasih kita uang besar sekali. Nah itu dia, mudah-mudahan dia, ya, makanya CGI harus bagus, ini harus bagus. Saya, tanggung jawab saya lumayan agak gede di sini. Tapi kita akan buktiin sama kalian semua, mantap. Amin. Nah. Boleh. Wow, tangannya. Harus nonton kita. Harus. Kapan filmnya tayang? 11 September. 11 September. Yang tadi udah apa tuh? Yang tadi udah jawab tuh, yang tadi juga itu kita undang premier langsung. Siapa aja tadi itu? Coba teman-teman Movieverse bilang apa? Thank you. Oke, sekarang satu pertanyaan lagi. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Kimberly. Silahkan, Kimberly. Pilih. Iya tuh yang pakai hoodie hitam tuh. Itu topeng ya? Itu Topeng. Kaget ah. Silakan. Topeng anime. Sesuai konsep. Satu. Halo, perkenalkan, nama saya Uman. Saya bukan jual bakso borak ya. Ya, namanya juga hidup gitu. Izin bertanya ke Kak Kimberly Rider, bagaimana rasanya bisa comeback lagi di film horor setelah tahun lalu berperan sebagai Weni di Bangsal Isolasi, sekarang berperan sebagai Tias di Sukma. Lalu boleh sebut gak sih 3 kata yang menggambarkan sosok karakter Tias ini seperti apa? Tapi no spoiler. Terima kasih. Terima kasih. aku senang sekali bisa main dalam film horor. Kalau film kemarin itu paling lebih ke thriller sih sebenarnya ya. Kalau ini memang lebih ke horor. Dan sebenarnya scene aku di sini nggak terlalu banyak, tapi Iya, dia kunci di sini dan akan, insya Allah akan ada selanjutnya. Aku nggak tahu aku boleh ngomong seberapa banyak soalnya. Iya. Terus Tias ya tadi ya, karakter aku itu, Iya, Tia. dia itu kuat, dia itu kunci dan apa ya, teman sih kayaknya ya, karena dia memang ya bisa dibilang awal-awalnya ya pokoknya awal dari sebuah friendship dengan Arini yang hopefully akan lanjut. Iya, iya, insya Allah ya. Ya gitulah. Oke, sudah menjawab. Oh, 3 kata. Itu 3 Oh, kata. 3 kata ya. Oke. Terima kasih buat 2 teman Movieverse, boleh maju untuk dapat hadiah. Silakan. Nih, Bro. Oke. Thank you. Sama-sama. Oke, Oke. thank you so much. Oke, itu dia segmen tanya jawab dari Movieverse. So, masih ada 1 segmen terakhir. Tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Nah, sebenarnya mungkin buat Mbak Im, Kimberly, Fedi, ini sesi closing aja. Di sesi closing ini aku pengen nongan udah terlibat di suatu film gitu ya. Terus juga udah syuting ulang gitu ya. Aku mau dong saling puji buat masing-masing yang ada di sini. Wah, Jadi ya bebas mau dimulai dari siapa. Dari saya dulu aja deh. Boleh. Dari Bayang silakan. Iya. Sambil dilihat mungkin. Walah, nanti gosip lagi. Oke, Kimberly sih. Kamu cantik sekali ya. Ini jadi gosip lagi nih di Kapan Lagi Ngomong, Show. bukan puji. Lagi deh yang buat sendiri. Oke Kimberly, terima kasih sudah ada di project Sukma. Dia itu salah satu aktor yang kuliah beneran acting di luar negeri. Jadi banyak sekali orang yang mengapresiasi dia seriusnya. Yang akhirnya terima kasih, bermainnya juga bagus banget.
nanti dia itu ketika acting itu sangat fokus menanyakan, habis itu berusaha untuk bagus, mengulang terus untuk mau sampai dapat banget esensinya apa. Dia tuh sangat serius lah di bidang acting. Mudah-mudahan juga nanti sukses terus. Amin. Ketemu di Sukma kedua nanti. Amin. Oke, Fedi, brengsek ini. gua harus ini dia lagi. Lagi sama laki lagi. Oke, Fedi. Thank you sudah percaya sama film Sukma. Dia aktor yang hebat. Di ending film semua membicarakan aktingnya Fedi beda karena jadi orang skizo. Cara dia memandang beda, cara dia untuk konsentrasi juga mencuri perhatian kita semua. Kita belajar bagaimana dia itu benar-benar menjadi aktor yang konsisten, makanya sampai sekarang dia tetap dibutuhin, produser semua telepon, director semua telepon dia, karena dia punya esensi untuk menjadikan aktor itu bukan hanya sekedar profesi, itu adalah bagian hidup dia. Setiap dia mau acting dia selalu pemanasan, dia selalu olah tubuh, habis itu muka juga dia untuk semuanya. Sampai yang anak kecil juga dikasih, saya nggak ada acting coach, dia yang kasih sendiri acting coachnya. Jadi di sini itu dia nggak bohong lah ketika memang dia ada di satu peran, dia ada di situ dan dia ngasih semuanya buat film itu. Untuk itu saya terima kasih sama Fedi. Best. Next siapa? Mau Kimberly dulu, Fedi dulu? Oke, Kimberly silakan. Buat Kak Baim, terima kasih banyak udah ngajak aku di film ini. Aku seneng banget bisa main di Sukma karena Kak Baim ternyata walaupun baru project keduanya tapi udah prove yourself to be director yang benar-benar handal ya dan profesional dan punya cara sendiri dan udah terlihat dari Lembayung tuh emang udah dengan kesuksesannya hopefully Sukma juga akan lebih sukses. Amin. Amin. Dan semakin sukses ke depan. Amin. Amin. Dan buat Kak Fedi itu orangnya very idealis ya, in a good way. Tapi, bukan tapi ya, emang apa Nggak apa-apa ya? kalau ada tapi. Nggak ada tapinya kok. Emang idealis dan jatuhnya iya karena you put in everything into your work 110%. Jadi ya kayak Kak Baim bilang tadi, semua orang masih membutuhkan Kak Fedi sampai sekarang dan semoga ya semakin sukses, semakin naik lagi, semakin keren lagi. Boleh tepuk tangannya. Amin. Oke, terakhir mungkin dari Fedi. Kalau yang aku kagumin dari Baim, jadi memang di sini kan pemainnya semua yang udah punya nama dan udah punya pengalaman. Tapi Baim sebagai sutradara, dia tetap bisa tegas, tapi nggak otoriter. Jadi kita mengikuti arahannya pun dengan senang hati, bukan yang bahkan Ibu Christine mungkin bisa, kamu siapa ngatur-ngatur saya? Tapi enggak. Baim punya kemampuan untuk membuat kita mengikuti arahannya dengan senang hati, gitu. Dan kita juga sungkan dalam artian kita harus menghargai big picture-nya dia, gitu. Bagaimanapun ini adalah ide cerita dia, project dia. Kesuksesan filmnya nomor satu, bukan kepentingan per pemain. Dan itu menurut aku susah sih, untuk bisa di posisi begitu banyak pemain yang berpengalaman, tapi kita melihat dia memang sutradaranya, kita ikutin arahannya dia, tapi ya situasinya tetap enak, tetap nyaman gitu. Nah itu menurutku Baim sukses di situ, menggabungkan pemain-pemain ini, membuat kita percaya sama arahannya, tapi juga kita bisa santai sama dia, masih bisa bercanda gitu, nggak yang tegang dan nggak kaku. Thank you. Yes.
Itu tricky banget waktu itu, jadi itu top Baim. Thank you. Nah, terus kalau Kim, ini untuk Baim dan Kim juga sih. Jadi waktu syuting Sukma, mereka kan lagi ada masalah ya. Saya nggak kebayang ada di posisi mereka, tapi tidak terlihat kalau itu mempengaruhi kinerja mereka. Karena mereka semua Profesional, fokus, dan itu saya salut banget sih, karena filmnya sendiri udah berat dengan cerita yang cukup berat, tapi mereka bisa enggak, ini nggak ada urusannya dengan pekerjaan, tetap fokus, tetap profesional, tetap kooperatif, dan itu saya salut banget sih. karena mereka juga kan. Terima kasih loh. Terima kasih. Oke, terima kasih kalau gitu untuk Baim, Sama-sama. untuk Kimberly, untuk Fedi. Thank you. Gak kerasa kita udah sejam lebih ngobrol-ngobrol di sini. Saya Farid, saya undur diri di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga. Aman. Jangan lupa nobar nonton Sukma, semua yang ada di sini akan dapat tiket gratis. Ya. 11 September 2025 di bioskop. Ya. Oke. So, terima kasih. Kalau begitu sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya. Oke. Movie. Mau dilanjutin? Kalau mau nonton bareng, Join